Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai indikator di dalam dashboard mobil atau di speedometer mobil. Sebenarnya itu fungsinya seperti apa sih? Dan ketika menyala indikatornya itu kenapa sih? Sebenarnya untuk indikator itu sangatlah penting untuk dipahami, karena kalau seumpama kita tidak paham dengan hal itu, dikhawatirkan nanti dapat menyebabkan kerusakan pada bagian mesin atau pada bagian komponen lainnya. Seperti itu. Pertama-tama kita kita sebutkan dulu untuk indikator. Ini kalau menurut saya sih indikator yang penting di dalam speedometer mobil. Untuk yang ini indikator oli atau indikator volume oli di dalam ruang mesin. Untuk indikator oli di dalam ruang mesin ini, kita buka set selanjutnya dulu ya. Ini kalau seumpama ini menyala, berarti ini memberikan informasi mengenai kondisi volume oli. Jika indikator indikator oli ini menyala, di sini ada permasalahan pada volume oli, atau bisa jadi level oli berkurang atau tidak sesuai dengan standar atau rekomendasi, seperti itu. Untuk kemungkinan oli berkurang ini ada beberapa masalah. Pertama, ada kebocoran pada mesin. Jadi seumpama terjadi seperti hal ini, indikator ini menyala, di sini kita bisa cek pada bagian mesin. Ada kebocoran enggak? Ada enggak pak yang sudah mulai rusak dan mengakibatkan kebocoran, seperti itu. Dan yang kedua, ada kemungkinan ring piston sudah mulai aus sehingga menyebabkan oli ikut terbakar. Jadi bisa masuk akal sekarang kalau seumpama oli ikut terbakar, jadi volume oli ini bisa berkurang. Kemudian yang kedua ya, kita buka set selanjutnya. Di sini menunjukkan cek engine. Kalau seumpama ini menyala, di sini memberikan informasi atau peringatan dini telah terjadi sesuatu pada mesin mobil. Untuk penyebabnya engine mesin menyala, pertama, ini penting ya, ini perlu kita simak dan perhatikan. Filter udara sudah mulai kotor dan waktunya untuk dibersihkan. Karena kalau seumpama filter udara sudah kotor, maka akan menghambat suplai udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, di sini ada kemungkinan sensor oksigen sudah rusak atau tidak bekerja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada kemungkinan, ini sebenarnya hal sepele ya, tapi memang sangat perlu diperhatikan. Dan yang ketiga ini, tutup bensin kurang rapat. Tutup bensin kurang rapat ini juga bisa mengarahkan ke cat engine mesin ini menyala, seperti itu. Jika tutup bensin kurang rapat, maka akan dibaca sensor pada ECU, dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran, dan pastikan tidak ada kebocoran, seperti itu. Kemudian yang keempat, cek pada aki mobil. Untuk caranya ini kita coba dulu. Kita buka, tutup negatif dan tunggu 5 detik, kemudian pasang lagi. Kemungkinan bisa jadi terjadi pada problem aki. Untuk tata cara perawatan aki di video saya yang sebelumnya ini ada, bisa dicek untuk di channel saya. Kemudian set berikutnya ya, ini melambangkan baterai atau aki. Lambang aki menyala ini bukan berarti aki mengalami masalah, tetapi pemasok listrik yang mengalami kelemahan atau masalah. Pemasok listrik ini pada mobil ini apa sih? Pemasok aki ini adalah alternator yang di dalam mobil, di dalam ini ruang mesin ini. Untuk kapan-kapan saya buatkan videonya. Untuk tata cara pengecekannya ini,
mesin mobil dinyalakan dan lampu menyala selama 4 detik, kemudian mati kembali. Di sini bertanda alternator sudah mengalami kerusakan namun belum parah ya. Untuk cara pengecekan yang kedua, mesin mobil dinyalakan dan dikendarai atau posisi idle dan lampu indikator menyala terus. Berarti di situ alternator sudah rusak dan waktunya minta ganti. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buka lagi ya set selanjutnya. Di sini indikatornya ini kayak semacam tanda seru bulatin. Apa sih indikator ini? Lampu indikator ini atau lampu indikator tanda seru ini menandakan kalau posisi rem tangan masih on. Tetapi kalau seumpama posisi rem tangan sudah off dan lampu indikator tanda seru masih menyala, di sini ada kemungkinan minyak rem sudah waktunya ganti atau minyak rem sudah berkurang. Untuk tata caranya penggantian minyak rem ini ada di video saya yang sebelumnya. Bisa cek di channel saya ya, seperti itu. Kemudian set selanjutnya ya. Di sini melambangkan kayak semacam kapal ya. Ini adalah indikator suhu mesin. Ada 3 warna penanda. Hijau atau biru artinya kondisi mesin masih dingin. Dan yang kedua, warna merah. Kalau merah ini kondisi mesin suhu sudah tinggi. Dan yang ketiga, warna indikator ini tidak tampak. Itu menandakan suhu mesin masih ideal atau suhu mesin sudah ideal. Seperti itu. Saat mesin dinyalakan, pastikan lampu indikator tersebut sempat menyala kemudian mati. Itu perlu diperhatikan ya yang ini ya. Hal ini untuk memastikan tidak ada kerusakan pada sensor suhu pada ruang mesin tersebut. Seperti itu. Dan ini jika lampu indikator berwarna merah dan menyala, di sini mesin mengalami suhu yang cukup tinggi atau overheat bahasanya. Dan penyebabnya bisa jadi aerator berkurang, air radiator berkurang, dan yang kedua terjadi kebocoran pada saluran pendingin ruang pembakaran atau terjadi kebocoran pada bagian kisi-kisi radiator yang mengalami kebocoran. Dan yang ketiga, tutup radiator sudah rusak dan minta ganti atau waktunya sudah minta ganti, seperti itu. Untuk apa namanya itu? Ciri-ciri tutup radiator yang sudah rusak. Di situ ada video saya sebelumnya, bisa cek di channel saya ya. Dan untuk apa namanya? Mendeteksi terjadi kebocorannya atau tidak pada sistem pendingin mesin, di situ juga ada video saya. Buka di channel saya, di situ ada. Bisa diperhatikan sendiri tanpa dibawa ke bengkel. Kalau seumpama sudah tahu apa penyebabnya terjadi kebocoran atau sudah tahu kalau sistem pendingin mengalami kebocoran, bisa langsung dibawa ke bengkel, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu apa sih penyebabnya, seperti itu. Terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.